Halo sahabat, cerita mengubah hidup. Selamat datang di tempat di mana kisah-kisah keberanian, keteguhan hati, dan perjuangan untuk kebenaran dihidupkan kembali. Hari ini kita akan mengikuti kisah nyata yang mengguncang sebuah rumah sakit ternama tentang seorang wanita muda yang berani bangkit melawan ketidakadilan dan seorang suami yang tak gentar menghadapi badai demi melindungi kehormatan keluarganya. Ketika dunia mencoba membungkam kebenaran, bisakah cinta dan keberanian membuka jalan menuju keadilan? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, share video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, and subscribe ke channel Cerita Mengubah Hidup agar kita terus bersama menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Mari kita mulai kisah yang akan membuat hati Anda bergetar ini. Langit siang itu tampak murung seolah ikut merasakan apa yang akan segera terjadi. Angin berembus pelan menerbangkan daun-daun kering di halaman rumah kecil tempat Ayu duduk termenung. Dengan tangan gemetar, ia mengelus perutnya yang mulai membuncit merasakan kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya. Kandungannya sudah memasuki bulan ke-6 dan biasanya dalam setiap pemeriksaan kehamilan Bayu, suaminya selalu ada di sampingnya. Namun kali ini berbeda. Bayu sedang bertugas di luar kota meninggalkan Ayu sendiri menghadapi ketidakpastian yang menggelayuti hatinya. Ayu menatap layar ponsel yang memperlihatkan nama rumah sakit ibu dan anak yang cukup terkenal di daerahnya. Ia menarik napas panjang mencoba menguatkan diri. Perutnya terasa keras sejak semalam, sesekali disertai kontraksi ringan yang membuatnya tidak tenang. Ia tahu ia harus memastikan semuanya baik-baik saja. Dengan langkah pelan, Ayu mengenakan gamis longgar berwarna pastel dan jilbab abu-abu lalu memesan ojek online. Sebuah keputusan sederhana yang tanpa ia sadari akan mengubah hidupnya selamanya. Di ruang tunggu rumah sakit, Ayu duduk sambil memegang erat tas kecil di pangkuannya. Matanya melirik papan nama dokter yang akan menanganinya hari ini. Bukan dokter langganannya yang biasa dengan senyum hangat dan tangan lembut, melainkan seorang dokter baru yang hanya dikenalnya lewat rekomendasi rumah sakit. Nama itu tertera jelas, Dr. Rendra, spesialis kandungan dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Ayu sempat ragu, ada desakan kecil dalam hatinya untuk pulang saja, namun ia mencoba berpikir positif. Bukankah semua dokter di sini profesional? Panggilan dari perawat memecah lamunannya. Dengan langkah berat, Ayu mengikuti perawat menuju ruang pemeriksaan. Aroma antiseptik yang tajam segera memenuhi inderanya saat pintu ruangan tertutup. Di dalam, Dr. Rendra sudah duduk di balik meja mengenakan jas putih yang rapi dengan kacamata bulat yang membuatnya terlihat tenang dan berwibawa. Ia terpaksa menyambut Ayu dengan sopan lalu memintanya berbaring di atas bed pemeriksaan. Awalnya semuanya berjalan normal. Gelombang ultrasonografi menari di layar monitor menampilkan denyut jantung si kecil yang berdetak cepat. Ayu tersenyum lega, rasa cemasnya sedikit mereda. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat ia masih terbaring tanpa peringatan, tangan dokter itu bergerak ke arah yang seharusnya tidak perlu disentuh dalam prosedur biasa. Sentuhan itu tidak wajar. Terlalu lama. Terlalu berani, tubuh Ayu menegang seketika, matanya melebar, nafasnya tercekat di tenggorokan. Ia berusaha mencari alasan logis di balik tindakan itu, berharap ini hanya prosedur medis, lanjutan yang ia tidak tahu. Tapi gerakan itu, ekspresi dokter itu terlalu salah untuk diabaikan. Suara Ayu keluar gemetar, hampir tidak terdengar saat ia bertanya, "Pak, ini kenapa?" Dr. Rendra hanya tersenyum tipis, nadanya rendah dan meyakinkan. "Tenang saja Bu, ini bagian dari pengecekan lanjutan." Jawaban itu tidak menenangkan Ayu, sebaliknya membuat ketakutan menyelusup ke dalam setiap serat tubuhnya. Ia tahu ini bukan bagian dari pemeriksaan medis. Biasa, ini salah, sangat salah. Dalam kepanikan yang membeku, Ayu hanya bisa menggenggam erat kain gamisnya, menahan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Ia merasa semua seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang nyata. Di dalam ruangan tertutup, hanya berdua dengan pria asing yang memanfaatkan kekuasaannya. Waktu seakan berhenti, membiarkan rasa takut merayapi kulit dan tulang Ayu, menancapkan luka yang tak kasat mata. Begitu pemeriksaan selesai, Ayu buru-buru menarik kembali pakaian dan melangkah keluar dari ruangan tanpa berani menoleh ke belakang. Dunia di luar terasa berputar. Langkah kakinya gemetu, setiap detik terasa berat dan penuh ketakutan. Ia hanya ingin pulang bersembunyi di balik kehangatan rumahnya, meskipun di dalam hatinya ia tahu rasa aman itu telah direnggut. Perjalanan pulang menjadi perjalanan terpanjang dalam hidup Ayu.
Di dalam ojek online yang membawanya pulang, ia hanya bisa memeluk perutnya erat-erat mencoba menahan gemeter yang tak terkendali. Setiap getaran mesin motor terasa seperti gemuruh rasa malu dan marah yang bergema di dalam dadanya. Ia merasa kotor, ia merasa dikhianati oleh dunia yang seharusnya menjaganya. Sesampainya di rumah, Ayu tidak langsung masuk ke kamar. Ia jatuh terduduk di ruang tamu, tubuhnya lunglai seperti benang basah. Air mata yang ia tahan sejak tadi pecah tanpa bisa dibendung. Tangisnya bukan hanya karena ketakutan, melainkan juga karena kebingungan. Haruskah ia memberitahu Bayu? Atau lebih baik ia diam saja menyimpan aib ini sendiri? Malam itu rumah mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam yang menerobos dari celah-celah jendela membuat tirai bergoyang pelan menambah sunyi yang menusuk Ayu. Duduk di sudut kamar membungkus tubuhnya dengan selimut tipis, meski tak sedang kedinginan. Matanya sembab jiwanya rapuh, ponsel di sampingnya bergetar pelan. Nama suaminya muncul di layar Bayu. Ia menatap layar dalam ragu untuk menjawab. Ia tahu sekali ia bicara semuanya akan berubah. Namun pada akhirnya dengan tangan gemetar, ia menekan tombol hijau. Suara Bayu yang lembut terdengar di telinganya menanyakan kabar, bertanya tentang pemeriksaan Ayu. Berusaha menjawab normal, tetapi suaranya pecah bergetar dan akhirnya isakan kecil lolos dari bibirnya. Bayu di seberang sana langsung menangkap keganjilan itu. Nada suaranya berubah dari lembut menjadi serius. Ia mendesak Ayu untuk bercerita, meyakinkan bahwa apapun yang terjadi, ia akan berada di pihak Ayu. Butuh beberapa tarikan napas panjang sebelum akhirnya Ayu membuka suara. Ia menceritakan semuanya dari awal sampai akhir dalam isak dan kata-kata yang terputus-putus. Di seberang telepon Bayu terdiam lama, hanya nafas berat yang terdengar, nafas seorang pria yang sedang menahan amarah yang membakar dada. Ketika ia akhirnya bicara lagi, suaranya dingin dan tegas seperti baja yang mengiris malam. "Besok aku pulang yuk, kamu nggak sendirian. Aku janji laki-laki itu akan menyesal seumur hidupnya." Sambungan terputus tetapi detak jantung Ayu masih belum tenang. Malam itu ia memejamkan mata dengan sejuta rasa takut, namun di balik semua itu ada setitik harapan yang mulai menyala. Ia tahu Bayu tidak akan membiarkan dirinya jatuh sendirian. Pagi itu udara terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Ayu bangun lebih awal dari biasanya, sisa-sisa ketakutan semalam masih membayangi matanya yang sembab. Ia duduk di tepi ranjang, membiarkan jemari kakinya menyentuh lantai dingin, berusaha menenangkan gelisah yang menggulung dalam dadanya. Di luar, suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Ayu berdiri perlahan, mengintip dari celah jendela, dan matanya membelalak saat melihat sosok berseragam dinas dengan tas ransel besar di punggungnya Bayu. Suaminya akhirnya pulang. Ada sesuatu di dalam dada Ayu yang nyaris pecah. Rasa lega, rasa takut, dan rasa bersalah yang bercampur menjadi satu. Bayu melangkah cepat menuju pintu. Saat Ayu membukanya, ia langsung menarik istrinya ke dalam pelukan. Tidak ada kata-kata, hanya dekapan erat, kuat, dan penuh perlindungan. Ayu menangis, membiarkan semua beban mengalir bersama air matanya. Tubuhnya bergetar bukan hanya karena trauma, tetapi juga karena kehadiran Bayu akhirnya membuat ia merasa tidak sendirian lagi. Dalam pelukan itu, Bayu berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Jangan pernah merasa bersalah, Yu. Kamu korban. Kamu tidak salah sedikit pun." Kata-kata itu seperti hujan deras yang mengguyur api malu di hati Ayu, membuatnya sedikit demi sedikit berani menatap kenyataan yang ada di depannya. Setelah Ayu tenang, mereka duduk di ruang tamu. Bayu membuka map biru yang ia bawa, menunjukkan beberapa lembar kertas kepada istrinya. Di sana ada data tentang Dr. Rendra, catatan karirnya, laporan-laporan pengaduan yang pernah dibuat, namun hilang tanpa jejak Ayu. Membalik lembaran-lembaran itu dengan tangan gemetar, membaca nama-nama yang asing, namun terasa dekat dalam penderitaan yang sama. "Aku sudah cek," ujar Bayu, suaranya datar namun penuh tekanan. 2 tahun lalu ada laporan serupa, tapi rumah sakit menyelesaikannya secara internal. Kasusnya hilang tanpa proses hukum. Dan aku yakin kamu bukan korban pertama. Mata Ayu berkaca-kaca. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Ia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan isakan yang mendesak keluar. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati menyerbu sekaligus. Bayu meraih tangannya, menggenggam erat. "Kita akan buktikan semuanya, Yu, tapi aku butuh kamu kuat. Besok kita ke kantor polisi. Kamu harus buat laporan resmi," ucap Bayu tegas, namun lembut. Ayu terdiam lama.
Di dalam dirinya ada suara kecil yang berbisik takut. Takut pada aib, takut pada tatapan orang, takut pada ketidakadilan yang mungkin sekali lagi menamparnya. Namun lebih besar dari ketakutan itu ada rasa tanggung jawab yang membara. Jika ia diam, berapa banyak lagi perempuan yang akan menjadi korban. Aku akan melapor, bisik Ayu. Akhirnya suaranya gemetar tapi penuh keyakinan. Kalau ada perempuan lain yang ngalamin kayak aku nggak mau mereka merasa sendirian. Bayu memandang istrinya dengan rasa bangga yang sulit disembunyikan. Ia tahu keputusan itu tidak mudah, tapi Ayu telah memilih jalan berani. Jalan yang penuh duri, tapi juga satu-satunya jalan menuju keadilan. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama di ruang tamu membahas langkah-langkah yang harus diambil. Bayu sudah menyiapkan segalanya, saksi bukti awal hingga jalur pengaduan internal yang bisa ditempuh jika nanti penyelidikan terhambat. Ayu mendengarkan dengan seksama, berusaha mengingat setiap detail meski pikirannya masih diselimuti kecemasan. Namun setiap kali ia merasakan keraguan menyeruak, ia hanya perlu menatap mata suaminya. Di sana ia menemukan kekuatan, di sana ia tahu ia tidak sendiri. Dan di luar rumah kecil itu, badai mulai berkumpul. Rumah sakit, nama besar, kehormatan palsu, semua itu bersiap untuk melawan. Tapi Ayu dan Bayu, dua hati yang terluka tapi tak menyerah, sudah siap berdiri melawan apapun yang menghadang. Di dalam keheningan malam, di sela suara angin yang menderu pelan, dua insan itu saling berjanji dalam diam bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap melangkah. Bahwa kebenaran betapapun berat dan menyakitkan jalannya tetap harus diperjuangkan. Mereka tahu jalan di depan tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Ayu bisa memejamkan mata dengan sedikit lebih tenang. Karena kini ketakutan tidak lagi menjadi tuannya, kini ia memilih untuk melawan. Pagi itu langit tampak abu-abu seolah menahan tangis yang tak mampu turun. Bayu mengenakan seragam dinas lengkap, setiap gerakan kecilnya terlihat tegas penuh perhitungan. Ia menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, termasuk surat pengaduan yang sudah disusun rapi dalam map biru yang sama seperti yang ia bawa pulang semalam. Di sampingnya, Ayu memandang suaminya dengan campuran rasa cemas dan kagum. Ia tahu langkah ini akan mengubah hidup mereka. Ia tahu begitu. Bayu melangkah keluar dari pintu rumah dengan tekad itu tidak ada jalan untuk kembali. Bayu menatap mata istrinya sebelum berangkat dan dalam sekejap Ayu menemukan kembali ketenangan yang sempat hilang. Ia mengangguk pelan memberikan izin tanpa kata. Bayu membalas dengan senyum tipis, lalu melangkah keluar meninggalkan rumah kecil itu dalam keheningan yang berat. Motor dinas Bayu melaju melewati jalanan yang masih basah oleh embun angin. Pagi menerpa wajahnya, namun tidak cukup untuk mendinginkan bara amarah yang menggelegak di dadanya. Izia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tahu bahwa hari ini ia bukan hanya mewakili Ayu, ia mewakili semua perempuan yang pernah diperlakukan tidak adil, yang suaranya dibungkam oleh rasa takut. Sesampainya di rumah sakit, Bayu tidak membuang waktu. Ia berjalan lurus menuju meja resepsionis dengan langkah yang mantap. Suara sepatu dinasnya menggema di lantai marmer, menarik perhatian semua orang di lobi. Perawat-perawat yang sedang bertugas menghentikan aktivitas mereka sejenak memandang sosok berseragam itu dengan tatapan bertanya-tanya. Bayu berdiri tegak di depan meja, suaranya datar namun tak terbantahkan. Saya minta dipanggilkan Dr. Rendra. Sekarang. Petugas resepsionis, seorang wanita muda yang tampak gugup, mengangguk cepat. Tangannya gemetar saat mengangkat telepon. Bayu tetap berdiri di sana, tatapannya mengarah lurus ke lorong-lorong rumah sakit yang tampak steril, namun kini terasa menyesakan. Tidak butuh waktu lama. 10 menit kemudian Dr. Rendra muncul dari lift, mengenakan jas putih bersih, wajahnya santai. Seolah tidak ada yang luar biasa akan terjadi hari ini. Namun ketika matanya bertemu dengan mata Bayu, langkahnya sempat terhenti sejenak. Ada kilatan kekhawatiran di matanya, kilatan yang hanya bisa dilihat oleh orang yang tahu caranya membaca ketakutan. Rendra berusaha cepat menutupi kegugupannya, melangkah maju dengan senyum tipis yang dipaksakan. Selamat pagi, saya Dr. Rendra. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Bayu menatapnya tanpa senyum. Suasana di sekitar mereka seolah membeku. Beberapa pasien dan staf rumah sakit mulai memperhatikan dari kejauhan, berbisik-bisik dengan penasaran di ruang Enda. Sekarang, kata Bayu, suaranya rendah, namun penuh perintah. Rendra tampak ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk dan mengisyaratkan Bayu untuk mengikutinya. Mereka berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang sunyi.
Hanya diiringi bunyi denting, jam dinding, dan langkah kaki mereka yang berat. Bayu berjalan di belakang. Rendra matanya tidak pernah lepas dari punggung pria itu, seolah sewaktu-waktu ia bisa menerjangnya tanpa peringatan. Setibanya di ruangan praktik, Dr. Rendra mempersilakan Bayu masuk. Begitu pintu tertutup, suasana menjadi semakin mencekam. Bayu meletakkan map biru di atas meja, lalu berdiri tegak di hadapan dokter itu. "Bapak tahu kenapa saya di sini?" tanyanya, suaranya tetap tenang, namun penuh tekanan. Rendra mengerutkan dahi, berusaha terlihat bingung. "Saya tidak mengerti, Pak. Saya bahkan belum pernah bertemu Anda sebelumnya." Bayu tidak bergeming. Ia melangkah mendekat, jarak di antara mereka kini hanya tinggal beberapa jengkal. Sorot matanya tajam menembus pertahanan tipis yang coba dibangun Rendra. "Tapi Anda pernah bertemu istri saya," ucap Bayu pelan namun penuh tekanan. Sekilas perubahan terjadi pada wajah Rendra. Garis rahangnya mengeras, tangannya bergerak gelisah di atas meja. Bayu menyebutkan nama Ayu dengan suara nyaris berbisik, tapi cukup untuk membuat dokter itu memucat. Ia berusaha menahan ekspresi, namun keterkejutannya sudah terlalu nyata untuk disembunyikan. "Waktu pemeriksaan USG 3 hari lalu," lanjut Bayu, "Anda melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Anda menyentuh tubuh istri saya dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara medis." Napas Rendra terdengar berat. Ia mencoba menyusun kata-kata pembelaan, namun Bayu tidak memberinya kesempatan. "Saya punya catatan saksi dan juga laporan lain dari pasien sebelumnya. Anda pikir semua itu bisa hilang begitu saja?" Dokter itu menelan ludah keringat, mulai membasahi pelipisnya meski pendingin ruangan menyala. Untuk pertama kalinya dalam karier panjangnya, Rendra merasakan bahwa kekuasaan yang biasa melindunginya tidak lagi cukup kuat. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk keras, 2 polisi berseragam masuk dengan surat penahanan di tangan. Mereka bergerak cepat tanpa memberi kesempatan Rendra untuk banyak bicara. Dengan tangan gemetar, dokter itu diborgol. Matanya liar mencari celah untuk melarikan diri, namun tak ada jalan keluar. Sebelum dibawa pergi, Bayu melangkah maju, berdiri hanya beberapa sentimeter dari wajah Rendra. Ia menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara serendah bisikan, namun lebih tajam dari pisau. "Ini bukan cuma tentang Ayu, ini tentang semua perempuan yang kau sakiti, dan mulai hari ini kau tidak akan bisa lagi bersembunyi." Dr. Rendra tertunduk, wajahnya pucat pasi. Ia tahu permainan berbahaya yang selama ini dia mainkan telah berakhir. Ia tahu tidak ada lagi tempat untuk lari. Saat Rendra digiring keluar dari ruang praktik, suasana rumah sakit menjadi riuh. Para staf dan pasien membisikkan berita dari mulut ke mulut. Seorang dokter spesialis kandungan terkenal ditangkap di hadapan semua orang atas tuduhan pelecehan terhadap pasiennya. Bayu berdiri di tengah keramaian itu, tubuhnya tegap, wajahnya tak menunjukkan emosi apapun. Namun di dalam hatinya, badai bergemuruh. Ia tahu ini baru permulaan. Penangkapan ini adalah langkah pertama dari perang panjang yang akan mereka hadapi. Di dalam pikirannya, Bayu sudah bisa membayangkan tekanan yang akan datang. Rumah sakit akan mencoba membungkam berita ini. Pihak berwenang yang takut nama institusi tercemar akan mencari cara untuk mengaburkan fakta. Rekan-rekan di kepolisian sebagian mungkin akan berpaling darinya, melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas. Namun Bayu tidak gentar. Ia telah memilih jalannya. Jalan yang mungkin penuh onak duri, penuh ancaman, penuh pengkhianatan, tapi juga jalan yang satu-satunya bisa memberikan keadilan untuk Ayu dan perempuan-perempuan lain yang selama ini dibungkam dalam ketakutan. Saat mobil polisi yang membawa Dr. Rendra menghilang di tikungan, Bayu menatap langit yang mulai cerah. Matahari pagi menerobos awan tipis, seolah memberikan tanda kecil bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Ia mengambil ponsel dari saku, menelepon Ayu. "Yu, dia sudah ditangkap," ucapnya pelan. Di seberang sana terdengar suara isak tertahan, lalu bisikan yang penuh kelegaan. "Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah berjuang buat aku." Bayu memejamkan mata sejenak, membiarkan kata-kata itu menenangkan badai di dadanya. Ia tahu masih banyak yang harus diperjuangkan, tapi untuk hari ini, untuk saat ini, ia sudah memenangkan satu pertempuran penting. Satu langkah kecil menuju keadilan yang lebih besar. Dan Bayu dalam hatinya yang paling dalam, berjanji apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak akan pernah mundur. Hari-hari setelah penangkapan Dr. Rendra berjalan seperti badai yang tak pernah reda. Berita tentang penangkapan seorang dokter kandungan ternama tersebar luas di berbagai media lokal.
Wajah Dr. Rendra terpampang di layar-layar televisi di halaman-halaman utama portal berita disertai dengan kata-kata yang tak terelakkan pelecehan terhadap pasien. Pengkhianatan, kepercayaan, skandal, dunia medis, Ayu dan Bayu mengikuti setiap berita itu dari ruang tamu kecil mereka. Setiap artikel yang muncul bagaikan sebilah pisau bermata dua. Di satu sisi, membuka jalan menuju keadilan, di sisi lain menarik perhatian yang tak selalu mereka inginkan. Telepon rumah berdering, nyaris tanpa henti. Teman keluarga bahkan orang asing yang mengaku peduli, semuanya ingin tahu, ingin berbagi pendapat, ingin menyentuh luka yang masih basah itu. Namun badai sesungguhnya tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Tekanan demi tekanan mulai menggerus ketenangan yang berusaha mereka pertahankan. Suatu malam, ponsel Bayu bergetar di atas meja makan, nomor tak dikenal. Saat ia mengangkat, suara berat di seberang sana langsung menusuk. Pak Bayu, kau Anda tahu yang terbaik untuk keluarga Anda, sebaiknya Anda hentikan ini sekarang. Beberapa hal tidak perlu diperjuangkan terlalu keras. Bayu membiarkan jeda sejenak sebelum menjawab. Suaranya dingin, nyaris tak beremosi. Kalau Anda pikir saya akan menyerah karena ancaman murahan seperti ini, Anda salah besar. Telepon terputus, tapi pesan yang ingin disampaikan sudah cukup jelas. Mereka sedang diawasi, mereka sedang diperingatkan. Keesokan harinya saat Bayu melapor ke kantor polisi untuk menyerahkan bukti tambahan, ia merasakan atmosfer yang berbeda. Rekan-rekannya yang dulu menyambutnya dengan kehangatan kini tampak canggung menghindari kontak mata. Ada bisik-bisik di lorong, ada tatapan tajam yang seolah bertanya, "Mengapa kamu membawa masalah ini sejauh ini? Mengapa kamu membuat semuanya menjadi berantakan?" Seorang kolega lama yang dulunya begitu dekat dengannya mendekat saat Bayu hendak masuk ke ruang penyidik. Dengan suara rendah, ia berbisik hampir memohon, "Bayu, pikirkan lagi, kasus ini terlalu besar, terlalu dalam. Orang-orang di atas tidak suka keributan seperti ini." Bayu menatapnya dengan mata yang keras. "Yang aku pikirkan hanya satu keadilan untuk istriku, untuk perempuan-perempuan lain." Kolega itu menggeleng pelan, seolah sudah menyerah, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Bayu melangkah masuk ke ruang penyidik dengan dada membusung, membawa map berisi bukti tambahan salinan laporan pengaduan lama yang sempat dikubur. Rekaman percakapan Ayu tentang pelecehan dan laporan baru dari dua perempuan yang berani maju setelah kasus Ayu menjadi publik. Namun semakin kuat bukti yang mereka kumpulkan, semakin besar pula tekanan yang datang. Rumah sakit tempat Dr. Rendra bekerja mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka mendukung penyelidikan, namun diam-diam mereka mulai menggerakkan koneksi di dunia hukum dan kepolisian. Bayu mulai mendengar rumor tentang adanya tawaran damai uang dalam jumlah besar untuk menghentikan proses hukum. Pada suatu Fatimalos yang Pavsengkoloisan Bayu, Anaram diikandukan dari seorang pria berjas rapi yang memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan hukum rumah sakit. Pria itu duduk di ruang tamu, mereka tersenyum sopan, namun matanya berkilat licik. "Pak Bayu, kami sangat memahami perasaan Anda dan istri Anda, tapi pikirkan masa depan Anda, karier Anda, keluarga Anda, rumah sakit bersedia menyelesaikan ini secara baik-baik. Kompensasi yang sangat layak akan kami siapkan. Anda hanya perlu menarik laporan." Bayu memandangi pria itu tanpa berkedip. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti racun yang dilapisi gula. Ia membiarkan pria itu menyelesaikan pidatonya, lalu berdiri menatap lurus ke matanya. "Keluar dari rumah saya sekarang." Pria itu tersenyum miring lalu berdiri tanpa banyak protes. Sebelum pergi, ia hanya meninggalkan satu kalimat yang menggantung di udara seperti bayangan gelap yang mengancam, "Pilihan ada di tangan Anda, Pak Bayu." Tapi ingat, tidak semua orang yang memilih bertahan bisa selamat. Malam itu setelah pria itu pergi, Ayu memeluk Bayu erat-erat. Ia bisa merasakan tubuh suaminya tegang, bergetar menahan amarah dan ketakutan yang bercampur aduk. Ayu tahu perjuangan mereka baru saja memasuki babak yang lebih gelap. Di tengah kekacauan itu ada satu hal yang menguatkan mereka, dukungan dari para korban lain yang mulai berani bersuara. Seorang ibu muda bernama Laras datang ke kantor polisi membawa catatan medis dan kisah serupa tentang pelecehan yang ia alami saat pemeriksaan kehamilan. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani berita acara pemeriksaan. Ada rasa takut di matanya, tapi juga ada secercah harapan. "Saya pikir waktu itu cuma perasaan saya saja, tapi setelah tahu ada ibu lain yang berani bicara, saya merasa dikuatkan."
Bayu menyaksikan semua itu dari balik kaca ruang interogasi, hatinya bergetar. Ia tahu perjuangan ini tidak hanya tentang Ayu lagi. Ini tentang semua perempuan yang selama ini memilih diam karena ketakutan, karena tekanan. Karena dunia yang lebih sering berpihak pada pelaku daripada korban, namun seiring bertambahnya keberanian, bertambah pula serangan balik, telepon ancaman menjadi lebih sering. Bayu bahkan menemukan motornya tergores dengan pesan singkat di jok, hentikan sebelum terlambat. Ayu juga mulai merasakan perubahan. Teman-temannya di lingkungan sosial perlahan menjauh. Ada yang menatapnya dengan iba, ada pula yang dengan tatapan menghakimi seolah Ayulah yang membawa aib ke dalam kehidupan mereka. Ada pesan-pesan anonim yang masuk ke ponselnya berisi hinaan dan ancaman. Suatu malam saat Bayu baru pulang dari kantor, Ayu memeluknya lebih erat dari biasanya. "Mas, aku takut," bisiknya Bayu mengecap kening istrinya membisikkan balasan yang nyaris menjadi doa. "Kita akan lalui ini bersama Yu. Apapun yang terjadi, kita tidak akan mundur." Dalam hati Bayu tahu ancaman yang mereka hadapi lebih besar dari sekadar rumah sakit atau dokter nakal. Ini tentang sebuah sistem yang sudah lama busuk, yang tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani mengusik kenyamanan mereka. Namun di antara semua ketakutan dan ketidakpastian itu, ada satu hal yang tidak pernah pudar: keyakinan. Keyakinan bahwa mereka berada di jalan yang benar. Keyakinan bahwa kebenaran seberapapun lambatnya akan selalu menemukan jalannya. Dan dengan keyakinan itu, Bayu dan Ayu melangkah lebih jauh, menyiapkan diri untuk menghadapi gelombang yang lebih besar yang akan segera datang. Hari persidangan itu tiba di tengah hujan deras yang turun sejak subuh. Langit kelabu menggantung rendah seolah turut menyaksikan betapa beratnya perjalanan yang Blackwood lalui. Di depan gedung pengadilan, kerumunan orang sudah berkumpul. Wartawan berdiri berjejer, kamera dan mikrofon diarahkan ke setiap orang yang dianggap penting. Mobil-mobil hitam berplat khusus berbaris di jalan menandakan kehadiran orang-orang besar yang ingin menyaksikan atau mungkin mengendalikan jalannya keadilan. Bayu menggenggam tangan Ayu erat saat mereka melangkah keluar dari mobil. Langkah mereka mantap meski hati mereka berdetak lebih cepat dari biasanya. Ayu mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua, wajahnya tanpa riasan, namun sorot matanya memancarkan kekuatan yang tak bisa disangkal. Bayu dengan seragam dinasnya yang rapi berdiri di sampingnya menjadi tameng hidup bagi wanita yang ia cintai. Mereka berjalan melewati barisan wartawan yang meneriakkan pertanyaan-pertanyaan tajam tanpa berhenti, tanpa menoleh. Setiap langkah mereka adalah pernyataan bahwa mereka tidak gentar, bahwa mereka tidak akan mundur. Di dalam ruang sidang, suasana terasa berat. Hakim duduk di kursi tinggi mengenakan toga hitam yang kontras dengan dinding putih ruangan itu. Jaksa, pengacara, para saksi semua sudah siap. Dan di kursi terdakwa, Dr. Rendra duduk dengan wajah pucat, matanya kosong, seolah baru menyadari bahwa dunia yang dulu melindunginya kini berbalik menghukumnya. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan. Jaksa memaparkan kronologi kejadian disertai bukti-bukti yang telah dikumpulkan dengan susah payah. Rekaman CCTV, testimoni korban lain, dokumen pengaduan lama yang sempat dikubur, semua dibabarkan satu persatu. Suasana ruang sidang menjadi semakin mencekam saat Ayu diminta memberikan kesaksiannya. Dengan langkah gemetar namun penuh tekad, Ayu maju ke podium. Ia menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Suaranya semula pelan, namun perlahan menguat mengisi setiap sudut ruang sidang dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Ia menceritakan bagaimana seharusnya pemeriksaan medis berjalan, bagaimana tangan asing itu menodai rasa aman yang seharusnya ia rasakan, bagaimana rasa malu dan ketakutan nyaris membuatnya memilih diam. Namun ia tidak diam, ia memilih berbicara, dan hari ini semua orang harus mendengarnya. Di antara para hadirin, beberapa orang tampak menundukkan kepala, ada yang menggenggam tangan pasangannya lebih erat, ada pula yang meneteskan air mata diam-diam. Kesaksian Ayu mengguncang bukan hanya hati, tapi juga kesadaran bahwa pelecehan tidak selalu berupa teriakan di jalan gelap, kadang ia bersembunyi di balik jas putih, senyuman ramah, dan gelar akademik. Ketika Ayu kembali ke tempat duduknya, Bayu menyambutnya dengan tatapan penuh kebanggaan. Ia menggenggam tangan istrinya erat, mengalirkan kekuatan dalam keheningan. Pembelaan dari pihak Dr. Rendra terdengar lemah dipenuhi upaya menyangkal yang terbata-bata. Mereka mencoba memutarbalikkan fakta, menyalahkan prosedur medis.
bahkan mencoba meragukan kredibilitas korban, namun bukti-bukti yang kuat, saksi-saksi yang berani maju, serta keberanian Ayu dan para korban lain membuat usaha itu sia-sia. Persidangan berlangsung berjam-jam. Hujan di luar tidak berhenti seolah membasuh dosa-dosa yang selama ini tersembunyi. Akhirnya setelah melalui proses panjang, hakim memutuskan. Dengan suara lantang hakim membacakan vonis. Dr. Rendra dinyatakan bersalah atas pelecehan seksual terhadap Passion. Ia dijatuhi hukuman penjara selama bertahun-tahun serta pencabutan izin praktik seumur hidup. Tidak hanya itu, beberapa pejabat rumah sakit yang terlibat dalam upaya menutupi kasus ini juga dijatuhi sanksi hukum berat. Ruang sidang terdiam sejenak sebelum akhirnya riuh rendah suara lega isak haru dan tepuk tangan perlahan memenuhi ruangan Ayu, menundukkan kepala, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Bayu memeluk istrinya erat, membisikkan kata-kata yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, "Kita menang, Yu, kita menang." Tapi kemenangan ini bukan tanpa luka. Sepanjang perjalanan mereka kehilangan banyak hal, rasa aman, kepercayaan terhadap sistem, bahkan beberapa teman yang memilih menjauh. Namun di atas semua itu, mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, harga diri, keadilan dan kekuatan untuk berdiri melawan ketidakadilan. Saat mereka keluar dari gedung pengadilan, wartawan kembali mengerumuni mereka. Mikrofon dan kamera diarahkan ke wajah Ayu dan Bayu. Kali ini Ayu tidak bersembunyi. Dengan suara tenang ia berkata, "Kami hanya ingin satu hal, keadilan. Ini bukan hanya tentang saya, ini tentang semua perempuan yang pernah dipaksa untuk diam. Hari ini kami membuktikan bahwa suara kami penting, bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam." Kata-kata Ayu tersebar ke seluruh negeri, ia menjadi simbol perlawanan. Banyak perempuan yang sebelumnya takut kini mulai berani berbicara. Gerakan kecil bermunculan mengangkat suara korban, mendorong perubahan nyata dalam dunia medis dan hukum. Namun kemenangan itu juga membawa risiko baru. Bayu dan Ayu tahu ada banyak mata yang mengawasi mereka sekarang. Tidak semua orang senang dengan perubahan. Ada yang merasa terganggu, ada yang menganggap mereka pembuat onar, tapi Bayu tidak peduli, Ayu tidak peduli. Mereka sudah memilih jalan mereka dan mereka siap menanggung segala konsekuensinya. Malam itu di rumah kecil mereka yang sederhana, Bayu dan Ayu duduk di beranda mendengarkan suara hujan yang masih belum reda. Di antara keheningan itu ada kedamaian yang perlahan tumbuh. Ayu menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. Bayu merangkul istrinya erat. "Kita sudah sejauh ini," kata Ayu lirih. Bayu mengangguk, "dan kita akan terus melangkah." Di kejauhan kilatan petir membelah langit. Tapi di hati mereka tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada keyakinan bahwa selama mereka bersama, tidak ada badai yang tidak bisa mereka lalui. Mereka tahu dunia ini penuh dengan ketidakadilan, tapi mereka juga tahu, selama masih ada orang-orang yang berani, selama masih ada cinta yang bertahan dalam badai, harapan akan selalu hidup. Dan di malam yang basah dan dingin itu, di bawah langit kelabu yang perlahan mulai memudar, Bayu dan Ayu berjanji dalam hati bahwa apapun yang terjadi, mereka akan terus menjadi suara bagi mereka yang dibungkam. Mereka akan terus berdiri, bahkan jika harus berdiri sendirian. Karena sekali keadilan dinyalakan, tidak ada yang bisa memadamkannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari persidangan itu. Waktu dengan cara yang lembut namun pasti perlahan membalut luka-luka yang dulu terasa begitu dalam. Namun meskipun bekasnya masih ada, hidup terus berjalan membawa Bayu dan Ayu ke dalam babak baru yang mereka ciptakan dengan keberanian dan cinta. Rumah kecil mereka yang dulu terasa seperti benteng yang terus digempur badai, kini berubah menjadi tempat perlindungan sejati. Dindingnya yang sederhana menyimpan tawa-tawa kecil, percakapan hangat, dan keheningan yang nyaman. Setiap sudut rumah itu kini dipenuhi dengan rasa syukur. Bukan karena hidup mereka menjadi mudah, melainkan karena mereka telah melalui sesuatu yang begitu besar dan tetap utuh. Ayu menghabiskan hari-harinya dengan lebih banyak tersenyum. Sesekali bayang-bayang masa lalu masih datang dalam bentuk mimpi buruk di malam hari atau ketakutan kecil yang tiba-tiba menyeruak tanpa alasan. Namun kali ini ia tahu bahwa ia tidak perlu melawan sendirian. Setiap kali ketakutan itu datang, Bayu ada di sana menggenggam tangannya, mengingatkannya bahwa ia aman. Bahwa dunia ini meski tidak sempurna, punya ruang untuk keberanian dan keadilan. Bayu sendiri kembali ke tugasnya di kepolisian dengan cara yang berbeda. Ia bukan lagi pria yang percaya penuh pada sistem tanpa mempertanyakan apapun.
Ia kini lebih waspada, lebih jujur terhadap dirinya sendiri, lebih berani untuk berbicara saat melihat ketidakadilan. Beberapa kolega menjauh, beberapa mendekat, dan sebagian besar hanya memilih diam, namun Bayu tidak peduli. Ia telah belajar bahwa harga dari mempertahankan integritas adalah kesepian. Tapi itu adalah kesepian yang bermartabat. Kadang di malam-malam tenang, Bayu dan Ayu duduk bersama di beranda rumah, memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang anak yang akan segera lahir, tentang harapan untuk dunia yang lebih adil, tentang ketakutan-ketakutan kecil yang masih menghantui, tentang impian sederhana untuk hidup damai. Suatu malam Ayu menggenggam tangan Bayu dan berkata pelan, "Mas, aku mungkin tidak akan pernah benar-benar melupakan apa yang terjadi, tapi aku tidak ingin itu mendefinisikan siapa aku." Bayu menatap istrinya dengan mata yang penuh cinta. Ia tahu betapa sulitnya perjalanan Ayu untuk sampai ke titik ini. Ia tahu bahwa setiap senyum yang terukir di wajah Ayu adalah kemenangan kecil atas kegelapan. "Kamu lebih dari apapun yang pernah terjadi padamu." "You," jawab Bayu pelan. "Kamu adalah kekuatan. Kamu adalah harapan." Mereka saling tersenyum dalam keheningan yang penuh makna. Di antara mereka tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Mereka memahami bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut, melainkan memilih untuk tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Di luar sana dunia masih bergulat dengan ketidakadilan. Masih ada mereka yang memilih diam, masih ada mereka yang menutupi kejahatan dengan kekuasaan dan uang. Namun Bayu dan Ayu percaya setiap kebenaran yang diungkapkan sekecil apapun adalah cahaya kecil yang mengikis kegelapan. Mereka tidak menganggap diri mereka sebagai pahlawan. Mereka hanya dua orang biasa yang dalam momen yang sulit memilih untuk tidak membiarkan ketidakadilan menang. Dan itu sudah cukup. Beberapa bulan kemudian Ayu melahirkan seorang bayi perempuan mungil yang sehat. Mereka memberinya nama Cahaya, simbol dari semua yang telah mereka perjuangkan. Semua harapan yang mereka tanamkan dalam dunia yang sering kali gelap. Saat Bayu menggendong putrinya untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah rasa damai yang dalam rasa yakin bahwa meski perjalanan ini berat, setiap langkah yang mereka ambil telah membangun dunia yang sedikit lebih baik untuk generasi yang akan datang. Di antara isakan bahagia Ayu dan bisikan lembut Bayu kepada putrinya yang baru lahir, ada satu janji yang terpatri tanpa suara bahwa mereka akan terus berdiri, terus melangkah, terus menjaga cahaya itu tetap menyala apapun yang terjadi. Mereka tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi kini mereka tidak lagi berjalan dengan ketakutan. Mereka berjalan dengan keberanian, dengan cinta, dan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa kebenaran meski kadang tertunda, pada akhirnya akan selalu menang. Di bawah langit malam yang penuh bintang di dalam rumah kecil yang sederhana, namun penuh kehangatan, sebuah keluarga kecil memulai lembaran baru. Dan dengan setiap detik yang berlalu, dengan setiap napas yang mereka hirup, mereka membuktikan satu hal bahwa dari luka terdalam pun kehidupan baru yang penuh harapan bisa lahir. Bahwa bahkan dalam dunia yang penuh kegelapan cahaya selalu punya tempat untuk bersinar.